Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin, Pekan Advent yang kedua, bersama dengan seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih penting mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyelesaikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lilin kedua Advent kita sudah dinyalakan, lilin cinta kasih. Kita diajak untuk mendalami tema tentang cinta kasih, khususnya dalam perikop Injil hari ini. Kita diajak untuk menjawab pertanyaan ini: apa artinya menjadi sesama? Ada dua jenis sesama dari perikop Injil hari ini, sesama yang buruk dan sesama yang baik. Sesama yang buruk digambarkan dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus, yang berkerumun di sekeliling Yesus, yang tutup mata, yang acuh tak acuh, yang tidak peduli, bahkan menjadi penghalang bagi orang yang membutuhkan pertolongan dari Yesus,
yaitu si lumpuh yang membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat dekat dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus secara personal dan disembuhkan oleh Yesus. Sesama yang buruk lebih lagi ditampilkan oleh orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh para pemuka agama Yahudi yang mengecam dengan keras perkataan Yesus yang disampaikan kepada si lumpuh yang disembuhkannya dengan mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus ini dianggap oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh para pemuka agama Yahudi sebagai bentuk melawan ajaran agama. Mereka lebih memikirkan tentang ajaran agama daripada melihat lebih jauh, yaitu tentang kesembuhan yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan oleh si lumpuh. Dia yang membutuhkan kesembuhan, dia yang membutuhkan mukjizat supaya dapat berjalan kembali. Sedangkan sesama yang baik, sesama yang top, markotop, sesama yang oke, sesama yang jempolan adalah mereka yang peduli, mereka yang tidak menutup mata, mereka yang berbela rasa terhadap kebutuhan orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka, yang adalah si lumpuh. Dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, orang-orang ini membopong si lumpuh. Mereka menghantarkannya pada Yesus dengan penuh semangat. Meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan untuk membawa orang itu berjumpa dengan Yesus, lebih dekat dengan Yesus untuk disembuhkan, mereka pantang menyerah. Mereka bahkan sampai menjebol atap rumah agar si lumpuh, orang yang membutuhkan Yesus untuk disembuhkan ini, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sesama yang baik adalah sesama yang memberikan waktu, tenaga, hati, seluruh dirinya untuk membantu mereka yang membutuhkan, untuk membantu mereka yang ingin sungguh mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di hari Senin pekan Advent yang kedua ini, mari kita menjadi sesama yang top, markotop, baik, oke, dan menjauhkan diri dari sesama yang jelek, buruk, dan tidak oke. Mari kita menjadi sesama yang memberikan seluruh hati kita dengan penuh cinta untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang paling membutuhkan di sekeliling kita. Mereka yang mengalami kelumpuhan dalam hidup mereka, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Mari kita bantu mereka, kita usung mereka kepada Yesus bersama-sama dengan teman-teman kita yang juga memiliki hati ketergerakkan untuk membantu sesama yang paling membutuhkan. Dengan demikian, kita sudah menjadi sesama yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, sesama yang penuh kasih. Sebagaimana halnya Dia penuh kasih, Dia mencintai dengan sungguh orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, orang-orang yang membutuhkan bantuannya, orang-orang yang membutuhkan
sifat cinta kasihnya. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu.